Mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Tidak ada nikmat yang paling besar pada saat ini yang Allah berikan kepada kita selain nikmat Islam, nikmat iman. Nikmat bisa beribadah dengan tenang, khusyuk, dan bisa menuntut ilmu, bisa hadir di majelis ilmu. Ini suatu keutamaan yang sangat besar, karena Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan, baik pintu kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan kita ketahui, hadir di majelis ilmu itu sangat berat, sangat berat. Bahkan mungkin di antara kita dulu pernah ada kajian ya, di samping rumahnya, di depan rumahnya, tidak begitu jauh, tapi kita merasa berat untuk mendatangi majelis tersebut. Setelah Allah memberikan kepada kita hidayah, walaupun jauh pun kita mendatanginya, dan itu merupakan karunia taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri, patut kita jaga, agar Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu nikmat yang lainnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini adalah merupakan di antara nawaqidut tauhid, pembatal-pembatal tauhid, dan kita masuk pembatal tauhid bagian yang ketiga, yakni an-nifaqul akbar, nifaq yang besar. Yang sebelumnya sudah kita sampaikan dua di antara pembatal tauhid, yakni syirik besar dan kufur besar. Dan kita masuk pembahasan yang ketiga, yakni kenifakan atau kemunafikan, yang itu merupakan salah satu bagian dari pembatal tauhid, pembatal iman, atau pembatal keislaman. Diharapkan ya, kita sekalian sebagai seorang muslim tetap pada keislamannya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil nyawa kita. Sebagaimana tadi dalam mukadimah sudah kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Yang pertama adalah Islam, masih dalam keislamannya, atau yang kedua dia masih beragama Islam tapi terjaga dari pembatal-pembatal keislaman. Nah, dua hal ini harus kita jaga. Jangan sampai murtad keluar dari agama Islam, atau masih dalam keislaman tapi melakukan pembatal-pembatal Islam. Sebagaimana kita sholat, ya, kita harus menjaga sholatnya.
Jangan sampai meninggalkan sholat. Begitu juga jangan sampai kita melakukan sholat tapi melakukan pembatal sholat. Dan di antara pembatal keislaman, pembatal tauhid adalah kemunafikan. Pada pertemuan yang dahulu sudah kita sampaikan apa itu yang dinamakan dengan nifaq. Ini menyembunyikan. Karena orang munafik itu bersembunyi di dalam tubuh kaum muslimin. Nampaknya mereka itu adalah orang-orang muslim, mereka juga sholat, mereka berpuasa. Tapi Allah membongkar di antara orang-orang muslim itu ada orang yang berbahaya dibandingkan orang kufar. Ya, lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kalau orang kafir itu jelas dia bukan muslim, non muslim. Sehingga ketika mereka menyembah patung silahkan, ketika mereka mau minta kepada pohon silahkan, tidak apa-apa. Tapi Allah menjelaskan di antara kaum muslimin itu ada di antara mereka yang menyembunyikan keislamannya. Mereka menyembunyikan kebenciannya terhadap kaum muslimin, terhadap syariat Islam. Mereka hanya berlindung, yakni orang-orang munafik. Mereka menampakkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada hari akhir. Akan tapi mereka menyembunyikan apa yang menjadi pembatal keimanannya. Dan kita sebagai manusia tidak mungkin tahu, tidak bisa mengetahui si fulan orang munafik atau bukan, tidak bisa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang mereka, sehingga secara umum semua orang itu tidak boleh mengatakan si fulan munafik, si fulan, tidak boleh. Ya. Sebelum dia memiliki ilmunya. Dari mana? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang mereka. Nah, di antaranya adalah pada kesempatan yang mulia ini akan kita jelaskan di antara perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang membuat mereka itu keluar dari agama Islam, walaupun KTP-nya masih Islam, walaupun masih sholat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam mereka, mengancam orang-orang munafik dengan azab yang lebih pedih, azab yang lebih keras. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fi darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, di sini memakai makrifat al, jadi benar-benar orang munafik. Sehingga tidak boleh kita menuduh sembarangan, tidak boleh, ya. Kecuali dengan ilmu. Orang-orang munafik fidar fil asfali minan nar, berada di dasar keraknya api neraka. Bukan bagian atas, bukan bagian tengah, tapi bagian bawah. Keraknya, ya, keraknya. Kalau orang masak itu bagian kerak bawah paling panas. Karena kekufuran mereka yang mereka lakukan, perbuatan-perbuatan mereka itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Ya, akan kita sebutkan. Bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar perbuatan-perbuatan mereka, diantaranya dalam surat At-Taubah yang dinamakan dengan surat Al-Fatihah. Membongkar Al-Fatihah. Surat At-Taubah itu dinamakan surat Al-Fatihah. Ya, ini apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat tersebut membongkar orang-orang munafik, menjelaskan
perbuatan-perbuatan mereka yang kufur. Dan juga dalam surat yang lainnya. Perbuatan yang pertama, perbuatan kekufuran orang-orang munafik yang pertama adalah al-istihza'u billahi wa rasulihi wa bil Qur'an. Yang tadi sudah disinggung oleh Pak Yai, insyaallah ya. Jadi Ustadz Ana itu hanya mengulangi saja, mengingatkan lah. Karena ilmu itu diulang-ulang. Tidak bisa, oh saya sudah khatam kitab tauhid, oh saya sudah khatam ushul salasah, saya sudah khatam kitab al-wajiz atau yang lainnya, sudah khatam Iqra. Nah, ya. Diulang. Kadang Iqra pun diulang ya. Banyak yang salah diulang lagi. Aduh, saya membaca Al-Quran kok ternyata salah-salah. Kembali lagi ke Iqra itu. Al-istihza' yakni berolok-olok, mengolok-olok, mengejek, menjadikan guyonan ya, terhadap Allah, terhadap Rasulnya Rasulullah SAW, atau terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan. Ini diantara perbuatan kekufuran orang munafik, mengolok-olok Allah, Rasulullah SAW dan Al-Quran. Dalam surat At-Taubah ayat 65-66 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab." Jika engkau bertanya kepada mereka, benar-benar mereka akan menjawab, kami itu hanya bermain-main, hanya sendagura saja. Sendagura terhadap Allah, terhadap Rasulnya, mencela. Tapi ketika ditanya, kami itu hanya main-main, kami itu hanya sendagura. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, kita disuruh menjelaskan apakah terhadap Allah, terhadap Rasulullah SAW, ayatnya, Al-Quran, kalian mengolok-olok, kalian jadikan guyonan, kalian jadikan sendagura. Maka perhatikan ayat selanjutnya jemaah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, karena perbuatanmu telah mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok ayat Al-Qur'an, tidak ada udzur. Tidak ada udzur lagi. Qad kafartum, engkau telah kufur. Engkau telah melakukan kekufuran. Ini kekufuran yang pertama yang menjadikan pembatal keislamannya setelah engkau beriman. Allah menyebutkan engkau telah kufur setelah engkau beriman. Jadi imannya itu apa? Batal. Dia harus bertobat dan nasuhai Allah, saya bertobat. Saya tidak tahu, semoga engkau mengampuni karena saya tidak tahu. Nah, ini setelah dikasih tahu, ya. Dan ini juga bagian hujah, ya. Tidak ada seorang pun yang tidak tersampaikan hujah kepadanya, supaya nanti di akhirat belum ada dai yang menyampaikan kepada saya, belum ada ustadz yang menyampaikan kepada saya. Lah ini sampai jauh ini ya. Bisa dilihat di internet, bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di Facebook, sebagai hujah bagi mereka, supaya nanti di akhirat tidak ada orang yang mengatakan belum sampai dakwah kepada aku. Sebagai hujah untuk menegakkan hujah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 14 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza halau ila syayatinihim, apabila mereka bergabung ya kepada kelompoknya, dikatakan syayatinihim
Kenapa? Karena syaitan itu bisa bentuknya jin, bisa bentuknya manusia. Minal jinnati wan nas. Mereka mengatakan qalu inna ma'akum. Kami itu sebenarnya bersama kalian, bukan bersama orang mukmin. Kalau bersama orang mukmin berolok-olok ya, ketika bersama kelompoknya saya itu golonganmu. Saya itu ya, pokoknya menjadikan golongan. Karena dalam Islam tidak ada golongan ya. Dalam Islam tidak ada golongan. Islam itu satu. Mau kita organisasinya apa saja tak modal, tidak apa-apa, tapi satu, tidak boleh. Karena golongan itu hanya untuk apa? Sarana dakwah, untuk memudahkan urusan-urusan dunia. Tapi dalam Islam itu satu. Apabila mereka kembali kepada golongannya, saya itu bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un. Kami itu hanya berolok-olok saja. Kekufuran yang kedua, sabbullahi wa sabbu rasulihi sallallahu alaihi wasallam au takdzibihima. Mencela Allah, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mendustakan keduanya. Ya, mendustakan keduanya. Artinya apa? Apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau apa yang disebutkan dalam hadis, mereka tidak percaya. Satu saja tidak percaya. Ya, setelah diketahui bahwasanya hadisnya itu sahih, satu saja dia tidak percaya, tidak mau menerima, itu sudah termasuk kekufuran. Beda dengan saya menerima tapi saya belum bisa. Saya menerima bahwasanya sholat itu wajib, tapi saya masih malas, nggak mau sholat. Mending itu daripada dia sholat tapi wah sholat itu sebenarnya tidak wajib gitu. Mengingkari sholat. Ini hanya contoh sholat, ya. Semuanya, sebagaimana tadi sudah disebutkan, tapi tidak mau saya jelaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 58. Wa minhum may yalmisuka fis shadaqat. Dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ya, rampasan perang, membagikan ghanimah, di antaranya itu dibagi kepada justru orang yang tidak ikut berperang. Tujuannya apa ya? Supaya untuk meluluhkan hati dia biar masuk Islam. Nah, di antara orang-orang munafik itu tidak ridho. Di antara mereka wa minhum may yalmisuka fis shadaqah. Di antara mereka itu ada yang mencelamu di dalam pembagian sedekah. Jadi ada ketika Rasulullah SAW membagi, kok tidak rata ini, tidak adil. Mereka itu pada kedip-kedipan mata. Tuh, tidak adil itu. Nabimu itu tidak adil. Ya, yalmisu itu memakai isyarat. Memakai isyarat itu sudah termasuk kekufuran. Memakai isyarat, tapi isyarat dalam rangka untuk menghina. Tuh, panjang, tuh. Nah, ini misalnya ini ya. Dengan isyarat saja, apalagi dengan ucapan. Dengan isyarat, kalau niatannya untuk menghina itu sudah tidak boleh. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga adalah yang merupakan kekufuran, perbuatan orang-orang munafik adalah al-i'radu an dinil Islam, berpaling dari agama Islam, wa aibihi, bukan hanya berpaling, mencela, sudah meninggalkan plus mencela. Wal amalu ala ib'ad
ibadin nasi anhu, juga menjauhkan manusia dari agama Islam. Nah ini perhatikan ya. Akan tapi bukan berarti orang yang melakukan perbuatan ini jangan, oh kamu berarti munafik. Jangan, bukan. Tidak boleh. Karena apa? Kemunafikan itu tersembunyi. Cuman ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan itu diantara perbuatan-perbuatan mereka supaya terbongkar, supaya kita apa? Menjauhi perbuatan tersebut, tidak terjerumus kepada kekufuran, juga tidak terjerumus kepada perbuatan kemunafikan. Karena ada orang yang berusaha menjauhkan manusia, jangan hadir di kajian tersebut, bahaya. Seakan-akan kalau hadir itu sudah ada pisau ini. Kalau hadir kamu harus setoran, kalau hadir kamu harus seperti ini. Tidak ada. Kalau seandainya orang-orang takut hadir di kajian, niscaya mereka tidak mau haji ke Saudi. Akan tapi apa? Orang-orang yang berangkat haji umrah ke Saudi merasakan paling tenang itu di mana? Di Mekah Madinah. Bahkan sampai hari kiamat, ketika nanti Dajjal muncul, yang paling tenang di mana? Di Mekah dan Madinah. Tapi mereka ketika mau datang ke sana sudah diwanti-wanti, hati-hati di sana. Nanti kamu, ya. Insyaallah. Tapi kalau kita hadir di majelis ilmu, mengetahui seperti ini, kita itu akan tambah yakin akan kebenaran. Karena sudah dijelaskan di sini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 61, "Wa idza qila lahum ta'ala ila ma anzalallahu wa ila rasul." Apabila dikatakan kepada mereka, ayo kita kembali kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasulullah SAW, kepada apa yang Allah turunkan, Al-Quran, kepada Rasulullah Al-Hadis. Sudah. Dalam Islam itu selalu kembali Al-Quran, Hadis, Al-Quran, Hadis. Hadis itu ya sunnah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat orang munafik tersebut ketika disuruh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ra'aital munafiqina yasuduna anka sududa. Engkau akan melihat orang-orang munafik tersebut menolak dengan penolakan yang keras. Jadi bukan hanya menolak, tapi mungkin mulutnya mencela. Jadi perbuatannya menolak, ya, mulutnya juga mencela, mungkin tangannya juga main gitu. Karena di sini disebutkan yasuduna anka sududa dengan maf'ul mutlak, benar-benar menolak gitu. Perbuatan yang keempat, at-tahakkumu ilal kufar wal hirsu ala tadbiki qawaninihim mufaddalan la ala hukmillahi ta'ala. Mereka lebih senang berhukum dengan hukum orang-orang kafir. Justru mereka lebih merealisasikan, ya, aturan-aturan mereka, hukum-hukum yang dibuat oleh mereka, karena mereka meyakini hukum yang dibuat oleh orang-orang kafir itu lebih mulia daripada hukum Allah dalam semua hal, dalam semua aturan. Itu mereka lebih memuliakan hukum-hukum orang kafir. Pokoknya kalau bisa menyelisihi Al-Quran, pokoknya selisihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 60,
Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya mereka itu beriman, menyangka bahwasanya mereka itu beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu dari Injil, Zabur, Taurat. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka justru menginginkan berhukum kepada at-taghut. Yani apa? Hukum yang selain Allah turunkan. Berhukum dengan selain hukum Allah. Waqad umiru ayyakfuru, padahal Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memerintahkan untuk mengingkari hukum tersebut. Mereka lebih memilih berhukum kepada selain hukum Allah, padahal mereka itu diperintahkan untuk mengingkarinya. Jangan dipakai. Di antaranya apa? Ya, ketika sekolah-sekolah menghadirkan psikolog, ya, harusnya psikolog itu Pak Ustadz, ya. Karena psikolog itu diambil dari apa? Orang-orang kafir. Asal usulnya bukan dari Islam, tapi dalam Islam psikolog lengkap itu, lengkap. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan itu menginginkan, ya, menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ingin menyesatkan mereka supaya apa? Tidak berhukum dengan hukum Allah, lebih memilih dengan hukum orang-orang kafir. Sudah ada? Belum. Yang kelima, kekufuran orang-orang munafik yang kelima adalah i'tiqadu sihatil madzahibil hadamah. Mereka meyakini benarnya tata cara yang merusak. Justru membenarkan cara-cara yang merusak. Makanya jangan heran ya ketika dimunculkan aturan yang menyelisih Al-Quran, misalnya berjudi, berzina ingin dilegalkan. Dulu kan sempat ya mau dilegalkan di mana, di Pulau Khusus misalnya, nanti bebas di sana. Ternyata sudah ada yang mengusulkan itu. Berarti apa? Di tubuh itu ada, ya. Di tubuh orang-orang besar ya, di pembesar atas itu ada, kelihatan orang. Setelah tentunya kita mempelajari hal ini sangat jelas. Tapi alhamdulillah ya, para kiai, mereka para ustadz masih peduli dengan Islam, dengan hukum Islam, alhamdulillah. Wa da'watu ilaiha ma'a ma'rifati haqiqatiha. Sebenarnya mereka itu tahu bahwasanya judi, berzina itu merusak, dilarang, tahu. Tapi di antara mereka orang-orang munafik justru ingin apa? Dilestarikan. Justru dilestarikan, ditempatkan khusus misalnya, dilindungi dan yang lain sebagainya. Dengan mereka itu sebenarnya mengetahui hakikatnya. Makanya kita sebagai kaum muslimin yang faham, ketika mendengar orang-orang seperti itu justru tidak heran. Memang ada, sudah Allah jelaskan orang-orang seperti itu yang kita harus waspada dan menjelaskan kepada umat bahwasanya itulah orang-orang yang merusak, yang harus diperingatkan.
Dan kaum muslimin harus bersatu di atas keimanannya, bukan bersatu di atas yang lainnya. Bukan bersatu karena satu negara, karena satu bendera, karena satu bahasa, bukan. Dalam Islam itu apa? Karena iman. Entah itu orang Indonesia, entah itu orang Arab Saudi, orang Amerika, ya, orang India dan sebagainya. Persaudaraan yang Allah inginkan adalah persaudaraan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bersaudara. Makanya ketika kita mendengar ada saudara kaum muslimin di Rohingya misalnya, ya, kita kirim bantuan, di Palestina didoakan minimal. Ada ngirim bantuan. Kenapa? Karena seorang mukmin itu adalah bersaudara. Sehingga inilah persatuan yang harus kita jelaskan kepada kaum muslimin, bahwasanya persatuan kita, persaudaraan kita, ya, antara anak orang Kajen misalnya dengan orang Kaliwadas, bukan, wah kamu bukan orang Kaliwadas, jangan sholat di Al-Mahmudah. Nanti kalau ke sana juga kamu jangan sholat di Kajen, ini masjid orang Kajen. Tidak. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena persaudaraan kita itu karena iman. Mau dimanapun, ketika dulu anak ke Korea, ya, Korea sholat di sana ya sama dengan orang Bangladesh, dengan orang India sama. Ketika jamaah ada yang ke Saudi ya sama. Ada yang ke Malaysia sama. Dimanapun kita berada, sesama mukmin adalah bersaudara. Ini adalah ikatan yang sangat kuat, bahkan melebihi ikatan persaudaraan nasab, melebihi ikatan persaudaraan antara saudara kandung. Karena saudara kandung bisa terpisah. Kalau yang satu beriman, satu tidak. Tapi beda nasab, beda keturunan, sama-sama mukmin adalah saudara. Ini yang supaya difahami. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada Isya biidznillah taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Kita masuk perbuatan-perbuatan kekufuran orang munafik yang ke-6, yaitu munasaratul kufar wa muawanatihim. Di antara kekufuran orang-orang munafik adalah menolong orang-orang kafir dan membantu mereka alal muslimina dalam rangka menyerang orang muslim. Ketika ada permusuhan antara orang muslim dengan orang kafir, justru orang munafik itu lebih membela orang kafir. Ini perhatikan ya. Mahabbatan lil kufar, karena kecintaan mereka. Jadi orang-orang munafik itu kata Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai orang kafir daripada orang muslim, daripada orang mukmin. Li'annal munafiqina fi haqiqatihim kufarun,
Karena hakikatnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang kafir. Karena hidupnya di lingkungan orang muslim, maka mereka takut. Sehingga apa? Wah, biar enggak dimusuhi orang muslim, lebih baik saya masuk Islam saja. Tapi dalam hatinya mereka membenci sekali orang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 51 sampai 52. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'u ba'dhum. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya' ba'dhum awliya'u ba'd. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara itu pelindung, wali, teman akrab. Karena sebagian mereka adalah penolong, pelindung sebagian yang lain. Jadi orang-orang kafir itu selalu melindungi sebagian dengan sebagian yang lain. Sehingga kita tidak boleh orang muslim dalam hal permusuhan, ya, dalam hal perang. Tapi dalam hal tijarah, ya, perdagangan, muamalah, kita diperintahkan juga bermuamalah kepada siapapun asal sesuai dengan syariat Islam. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menolong mereka di antara kalian, maka termasuk mereka. Nah, di antara kaum muslimin, kalau menolong mereka, maka termasuk golongan mereka, golongan orang-orang kafir. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sabaral ladzina fi qulubihim marad. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, maka engkau akan melihat orang-orang yang dalam hatinya itu ada marad, penyakit, yakni an-nifaq, penyakit kenifakan, yakni menyembunyikan keimanannya. Yusari'una fihim, mereka akan bersegera kemana? Bersama orang-orang Yahudi wa Nasara. Yaquluna, mereka mengatakan, nahsya an tusibana da'irah. Kami itu khawatir, takut bencana akan menimpa kami. Mereka itu takut terhadap kematian, sangat takut sekali, sehingga kalau ada celah untuk bersembunyi, ya, mereka akan bersembunyi, akan lari. Tidak mau menolong, ya. Misalnya ada orang yang minta tolong, ya, lagi genting misalnya kecelakaan atau apa, di situ berbahaya, orang munafik itu tidak bakalan mau nolong. Karena itu sifat mereka, malah lari. Kalau seandainya ada orang datang ini minta sumbangan, mereka itu akan pura-pura tidur, ya, tutupi semua. Ada orang minta zakat, ini sumbangan itu tutupin. Fa'asallahu ayyatiya bil fatah au amrin min indi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perkara dari sisi Allah Subhanahu wa taala, fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka mereka orang-orang munafik, mereka menyesal atas apa yang mereka sembunyikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang mukmin. Perbuatan yang ketujuh, perbuatan kekufuran orang munafik. Yang ketujuh adalah idharul farah,
menampakkan kegembiraan, wal istibsyar, menampakkan kecerahan, kegembiraan, kesenangan, indantisaril kufar, ketika menolong orang-orang kafir. Justru ketika menolong orang-orang kafir itu senang. Wa inna ma yusibul muslimina hazimatan. Dan ketika apa yang menimpa orang-orang muslim berupa kekalahan, ya, berupa bahaya, senang. Ketika orang-orang muslim itu tertimpa bencana, musibah, itu senang. Senang sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang amalan mereka, perbuatan mereka dalam surat Ali Imran ayat 119 sampai 120. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Keadaan kalian, ya, kalian itu mencintai mereka padahal mereka itu tidak mencintai kalian. Namanya orang tidak tahu, ya, mencintai orang mukmin, tapi sebenarnya mereka itu tidak mencintai kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, dan kalian beriman terhadap semua kitab-kitab. Wa idza laqukum qalu amanna, apabila mereka berjumpa dengan kalian mereka mengatakan saya beriman. Maksudnya mengatakan beriman itu apa? Ya mereka sholat, mereka puasa, mereka melakukan amalan-amalan Islam. Wa idza khalau adu alaikumul anamila minal ghaib, apabila mereka kembali, ya, berbalik dari orang-orang mukmin, mereka akan menggigit jari mereka dalam keadaan marah, dalam keadaan tidak suka. Sebenarnya ngobrol dengan orang-orang mukmin itu batinnya itu umum istilahnya, ya, tidak senang. Makanya ketika kembali gregetan itu mereka seperti itu, karena sangat bencinya terhadap orang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul mutu bi ghaizikum, matilah kamu dengan kemarahanmu. Innallaha alimun bidzati sudur, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati. In tamsaskum hasanatun tasuhum, apabila kebaikan menimpa kalian mereka itu bersedih. Ya, apabila kebaikan menimpa kaum muslimin mereka itu malah sedih, tidak senang. Wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha, apabila kejelekan musibah menimpa orang muslim mereka akan bergembira karenanya. Nah, untuk menghadapi orang-orang munafik Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Nah, cara untuk menghadapi mereka orang-orang munafik adalah bersabar dan bertakwa, bukan melawan. Sabar dan tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang-orang yang berusaha mencela kita, ya, menghadang dakwah dan yang lainnya, di suatu tempat dibubarkan dan yang lainnya, caranya apa? Bersabar dan tingkatkan ketakwaan. Tidak usah dilawan, bersabar. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, makar mereka itu tidak akan membahayakan kalian. La yadurrukum kaiduhum syai'a, sedikit pun mereka bikin makar ini itu udah tidak usah diperhatikan. Cukup tingkatkan ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar yang sungguh-sungguh, Allah yang akan mengatur. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang mereka lakukan muhit, meliput, tahu.
Sehingga cukup kamu fokus saja bertakwa kepada Allah, fokus belajar, menuntut ilmu, sudah. Urusan mereka Allah yang atur nanti. Allah yang tahu. Nanti Allah yang atur, mungkin akan mendatangkan orang yang membongkar sifat mereka, keburukan mereka, dan yang lain sebagainya. Kemudian amalan yang ke-8, kekufuran yang ke-8 adalah subbun wa aibul ulama wal muslihina wa jami'ul mu'minina shadiqina. Mereka akan mencela para ulama, mencela orang-orang yang berbuat kebaikan dan seluruh orang-orang mukmin yang benar. Mukmin as-shadiq, bukan semua orang muslim, bukan, tapi orang muslim yang benar-benar taat itu justru incaran mereka. Kalau orang muslim tidak taat, dibiarkan, tidak apa-apa. Tapi kalau melihat orang muslim yang taat ke masjid misalnya, taat ibadah, sholat malam, banyak menuntut ilmu, justru itu yang mereka cela. Aneh. Dia itu orang muslim, tapi ketika ada orang muslim mengamalkan ajaran agama Islam yang benar, justru malah dicela. Mbok ke masjid itu ya nggak usah kasihkan, nah misalnya baru jam 5 sudah ke masjid, nantilah jam 6 biar langsung adzan, langsung qomat, langsung pulang. Misalnya, pokoknya kalau ada orang yang rajin itu malah dicela, senangnya yang santai-santai aja. Justru mungkin malah tidak sholat itu malah senang. Naudzubillah. Kalau ada orang rajin sedekah, wah sok dermawan misalnya. Ada orang wakaf dan yang lainnya malah dicela, padahal dirinya tidak mau sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqah. Mereka itu akan mencela orang-orang yang bersedekah dari orang-orang mukmin. Orang-orang yang suka sedekah itu malah dicela. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang yang tidak bisa sedekah kecuali sedikit. Wah, sedekah cuma sedikit tuh. Masjid itu butuhnya banyak. Masa kamu infaknya cuma 2.000, padahal dia 2.000 saja tidak keluar. Mau keluar kalau diumumkan, kalau tidak, padahal orang yang infak 2.000 itu yang kelihatan. Karena orang mukmin itu tidak mau diketahui amalannya. Malam-malam masukkan tongko ternyata banyak, padahal satu orang misalnya. Nggak tahu, orang mukmin itu paling menyembunyikan amal, takut amalannya itu kelihatan, takut pamer, takut riya. Makanya negara yang paling banyak nyumbang ke Palestina, Saudi. Tapi tidak diketahui kan, paling banyak Indonesia. Di mana-mana banyak di jalan itu untuk Palestina. Di Saudi apa ada kelihatan? Tidak ada. Tidak kelihatan. Tapi paling banyak. Satu orang diupload saja paling banyak dari seluruh Indonesia. Itu yang tidak diupload. Banyak sekali. Karena apa? Mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fayasharuna minhum, mereka menghina orang-orang yang berinfak tersebut. Sahirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Tapi jangan takut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakan mereka dan bagi mereka siksaan yang pedih. Makanya tadi sudah dijelaskan untuk menghadapi mereka, kalau kita tidak sanggup menjelaskan, bersabar dan tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang terakhir yang dijelaskan oleh mu'alif, sifat kekufuran orang-orang munafik adalah madhu ahlil kufri. Mereka memuji orang-orang kafir
dan memuji pemikiran mereka. Memuji pemikiran mereka. Makanya ketika ada orang mengambil pemikiran-pemikiran, ya, qaul, ya, kalam, ucapan-ucapan mereka, itu diantaranya tidak mengambil qaulnya ulama. Nah, orang munafik itu tidak akan mengatakan qala Imam Syafi'i, tidak ada. Qala Imam Malik, tidak ada. Mengatakannya dari orang-orang kafir. Justru mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka yang menyelisih agama Islam. Jika menyelisih agama Islam, mereka akan sebarkan. Ini ambil dari profesor, doktor, orang kafir, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 14, "Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim ma hum minkum wa la minhum wa yahlifuna al-kadzib wa hum ya'lamun." Tidakkah engkau melihat orang-orang munafik? Orang-orang munafik yang mereka menolong suatu kaum yang Allah membenci mereka. Yang Allah membenci mereka, yakni orang-orang munafik. Mahum minkum, mereka itu bukan golongan kalian. Wala minhum, juga bukan golongan orang kafir. Karena orang munafik itu bukan golongan kalian, bukan golongan orang kafir. Wa yahlifuna 'alal kadzib, mereka bersumpah di atas kedustaan, wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu itu dusta. Tapi sukanya apa? Bersumpah. Nah, ini diantara amalan-amalan kekufuran orang-orang munafik yang hendaknya kita sebagai orang muslim untuk menjauhi hal tersebut, yang itu merupakan bagian dari pembatal-pembatal tauhid atau pembatal-pembatal iman, pembatal-pembatal keislaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari amalan-amalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan? Sudah malam. Oh, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pada kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa haram dihalalkan, halal diharamkan. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana saya menyikapi di sebelah ada semuanya kesuaan yang haram. Terus yang mau beli tidak tahu, nanya, itu saya harus bagaimana jawabannya Pak? Itu saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi lagi, coba kurang jelas. Diulangi pertanyaannya. Yang pertama, menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram. Iya, pertanyaannya. Yang keduanya, bagaimana saya menyikapi? Enggak, yang halal diharamkan, haram dihalalkan, maksudnya pertanyaannya apanya? Jadi bagaimana? Misalkan gini, karena apa itu ya? Biasanya ada orang yang ngomong, ini haram, tapi menghalalkan, tapi halal mengharamkan. Oh. Yang keduanya, ada orang jualan yang haram di sini. Orang nanya saya, ini saya jabar. Oh iya. Yang pertama adalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, jelas kekufuran, itu termasuk bagian dari kekufuran. Tapi apabila itu dilakukan dengan dia itu paham betul, ya, dilakukan bukan karena subhat, bukan karena apa ya, tidak tahu. Tapi kalau yakin benar itu halal kemudian diharamkan, yakin itu halal diharamkan, maka itu termasuk kekufuran. Kemudian yang kedua, apabila kita mengetahui di suatu tempat ada orang menjual yang halal dan haram, ya kita jelaskan, tentunya dengan akhlak yang baik, ya. Karena dakwah itu tidak harus diterima, ya. Dakwah itu bukan memaksa, kamu harus ini haram jangan dijual, tidak, ya.
Memaksa itu adalah tugasnya pemerintah, Pak Polisi, ya. Pak Polisi itu yang bertindak. Tapi kita masyarakat itu tugasnya hanya menasehati, bukan memaksa, kecuali terhadap orang yang di bawah kita, anak, istri, atau kita sebagai ketua RT, ketua RW, Pak Lurah punya wewenang di situ, memakai kewenangannya maka boleh. Tapi kalau kita tidak punya kewenangan, kita cukup memberikan nasihat. Itu dalam inkarul munkar. Ya. Bagaimana kalau orang yang membeli kan tidak tahu tempatnya? Iya. Kalau saya tahu tempatnya. Ya dikasih tahu berarti belinya di sana aja yang halal. Ya, itu ya. Iya, karena kita tahu orang mau jual membeli yang haram, kok kita mendiamkan, tidak boleh. Kan menasehati sesama muslim hukumnya wajib, tentunya sesuai dengan tingkatannya. Kalau kita sanggup menasehati, kalau tidak ya tidak usah. Kalau bisa dikasih tahu, kasih tahu. Tentunya dilihat juga akibatnya, ya. Ketika kita ngasih tahu, itu akibatnya kan bisa saja akibatnya madorotnya lebih besar, bahayanya lebih melonjak atau yang lainnya, maka jangan. Lebih baik dia melakukan yang haram tapi lebih kecil. Jangan sampai kita mengingkarinya, dia melakukan yang haram atau melakukan kemungkaran lebih besar. Nah, ini dalam kaidah mengingkari suatu kemungkaran juga dilihat seperti itu. Misalnya ada orang berjudi atau apa, kita mau mengingkari, kalau diingkari bahayanya lebih sedikit, ingkari kalau kita mampu. Tapi kalau tidak diingkari kok malah keluarga kita terancam, kita juga nyawanya terancam, maka jangan. Ya, cukup dinasihati dengan baik, kemudian pergi atau didoakan atau kita menjauhi. Allah a'lam. Yang lain? Waalaikumsalam. Ya. Kalau kita itu si orang munafik maka iya. Kalau yang meminta-minta itu sesuatu yang haram, ya ngumpet malah. Kalau anak bisa ngumpet ya. Tapi kalau dia nunggu terus, berarti madorotnya lebih besar. Kasih saja 500 gitu. Kok cuma 500? Itu bisanya cuma itu. Ya. Kan mereka juga tidak tahu hukumnya. Kalau itu juga profesi, juga kita lihat ya, mereka datang ngemisnya itu ngemis tidak mampu atau itu jadi pekerjaan. Kalau jadi pekerjaan jangan dikasih. Kadang masih sehat walafiat, jreng, aduh ya. Kita yang nyari uang 1000 dikasihkan. Mendingan kasih tetangga yang tidak punya uang, anaknya nangis itu lebih bermanfaat ya. Tapi kalau ada orang tua ke situ ya, sering tahu benar-benar dia tidak mampu, kasih. Karena kita melihat orangnya benar-benar tidak mampu, benar-benar dia mengemis karena tidak punya uang, memang kita diperintahkan untuk ngasih sedekah kalau punya. Allah paham. Ya, monggo. Kan di sini ada orang jualan Homer. Sama saya di sini, itu orangnya bertahu, nanya saya, yang jualan Homer mana Pak? Itu saya jawabnya. Yang jualan Homer mana? Tanya jualan Homer. Dia bilang Homer tidak boleh mah, gitu ya. Kan tanya jualan Homer, tidak boleh ngasih tahu. Jualan Homer saya tidak boleh. Itu berarti apa? Ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan maksiat, permusuhan tidak boleh. Pokoknya kalau saya mau bunuh orang, di mana si fulan?
Di sana tidak boleh ditunjukkan. Misalnya ada orang lagi ribut ini berantem antar kampung, dia nyari orang nih bawa golok. Saya nyari orang di mana orangnya, jangan ditunjukkan. Oh lagi di lapangan tidak boleh. Justru sesungguhnya, oh orangnya mungkin lagi ke pasar, cari ke pasar. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Dalam ta'awun, dalam dosa dan maksiat itu tidak boleh menunjukkan. Allah a'lam. Cukup ya. Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.